Bertahun-tahun, hutan loser jadi rumah mereka. Sejak itu pula, ancaman mengintai setiap sudut loser. Salah satu ujung loser, Sei Betung, pernah jadi korban. Pada 1990-an, dua perusahaan sawit merambah kawasan hutan seluas 500 hektar di resort Sei Betung Taman Nasional Gunung Loser. Kawasan ini masuk Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dari 1 jutaan hektar total luas kawasan Taman Nasional Gunung Loser, 150-an hektar hutan baru berusia 7 tahunan. Ini karena area ini dulunya pernah dirambah oleh perusahaan sawit, yang tentu saja statusnya kebun sawit ilegal. Tapi lewat perjuangan panjang dan pelik, kawasan ini bisa direbut kembali dan sawitnya bisa diberantas. Lalu pohon-pohon ini lahir pada 2008. Wak Baron, salah satu orang yang terlibat proses pemulihan hutan loser, memberitahu saya arti penting hutan yang terlahir kembali bagi warga Desa Halaban. Perbandingan dari tahun 90 juga itu sudah sawit. Itu kalau saya bilang itu kalau nggak hujan 4 hari aja, itu parit-parit yang kayak gini kita lihat itu udah kering. Nah, udah itu kalau sudah hujan aja sebentar, nggak sampai 1 hari itu kita banjir. Termasuk dari tahun 2006 kena banjir bandang kita. Jadi sekarang ini karena hutan ini sudah kita jadikan untuk sementara jadikan hutan sekunder, ini sudah agak lumayan. Ya, air memberikan ini nggak sih dampak secara langsung pada masyarakat? Ya, memberikan dampak pada masyarakat sangat bagus tentang air itu tadi yang pertama. Pertama adalah di sini itu air, karena tidak ada sumber mata air yang ada di Desa Halaban ini. Hutan mampu menampung air yang jadi sumber kehidupan bagi warga yang kebanyakan bekerja sebagai petani karet di Desa Halaban. Agar tak ada lagi lahan yang lepas dari pangkuan hutan, warga desa lantas membentuk pasukan penjaga, Ketapel, kelompok petani pelindung loser. Sesudah kita tanam perawatan yang bagus, kita ada tim patroli ya untuk pengawasan, misalnya ada orang berburu untuk menjerat babi dan segala macam, itu sudah kita berhak untuk menghalangi, melarang atau kita bisa menangkap. Kita serahkan kepada Taman Nasional gitu. Karena semua patroli itu dari TNKL juga yang membiayai OIC sama TFC. Sekarang ini ada patroli TFC ID melaksanakan semuanya. Komitmen warga yang muncul di Desa Halaban ini adalah buah dukungan mereka yang peduli nasib hutan Sumatera. Lewat program yang didukung oleh Tropical Forest Conservation Action atau TFCA Sumatera, Orangutan Information Center OIC telah memperbaiki 261 hektar lahan hutan yang rusak di Taman Nasional Gunung Loser. Jauh hari sebelum tanaman ini tumbuh dan memulihkan kondisi tanah, ada proses lain yang jadi bagian penting restorasi. Kita memang pertama menebang sawit dulu, kemudian kita selain itu sebenarnya sebelum itu kita yang kita lakukan adalah pelibatan masyarakat itu dulu. Oke, yang sepanjang 2007-2008 itu kita sebenarnya melakukan proses capacity building, peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan juga pemahaman. Yang penting itu supaya mereka paham bahwa yang kita lakukan ini adalah bagian dari konservasi untuk Taman Nasional Gunung Loser. OIC giat melibatkan masyarakat untuk memulihkan hutan, termasuk mereka yang masih belia untuk bersama-sama belajar dari alam. Kita ingin mereka yang terlibat dalam proses semua restorasi dari awal, dari mulai produksi bibit, penanaman, perawatan, pemupukan dan sebagainya, sehingga mereka ada merasakan manfaat ekonomi.
tak mudah memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat ditanami sawit. Proses restorasi sempat tersandung ilalang. Pesatnya pertumbuhan ilalang di lokasi restorasi jadi musuh tanaman hutan yang sedang tumbuh. Bersama manajer restorasi OIC Rio Ardi, saya melihat langsung kondisi lahan yang tertutup ilalang lebat. Tapi Rio memberitahu saya mereka punya senjata alami yang bisa memberantas ilalang. Makaranga. Pantas saja, saya melihat camp restorasi ini dikelilingi makaranga, yang ketika daun-daunnya jatuh akan membentuk kompos alami yang bisa membunuh ilalang. Setelah ilalang berhasil diberantas, langkah selanjutnya adalah menanam tanaman hutan. Seperti meranti, halaban, sungkai, dan pohon buah. Suasana segera berubah saat saya masuk ke kawasan hutan loser yang masih sempurna. Kami bergabung bersama beberapa mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang sedang magang mencari anakan pohon. Tadi salah satu metode selain menggunakan biji ya untuk menanam kembali pohon. Jadi kita cari anakan. Di sini digunakan metodenya anakan ini dari hutan, dari tanaman yang ada di hutan aslinya ya, hutan loser ya, hutan primernya ini. Ya, jadi jenis ini Storea partifolia. Bahasanya Meranti. Ya. Anakan ini tak langsung bisa ditanam kembali. Saya harus membawanya lebih dulu ke sebuah pondok. Di pondok lalang ini, bibit dan anakan dari pohon di hutan primer dirawat dan diberi pupuk, hingga cukup usia untuk ditanam kembali di kawasan hutan yang rusak. nggak semuanya berhasil kan, berarti ada yang ditanam ada yang mati gitu. Iya. Rio memberitahu saya untuk merobek beberapa ujung daun. Tujuannya untuk mengurangi penguapan, agar tanaman tak cepat mati. Anakan yang tumbuh subur dan mencapai usia di atas 6 bulan, itulah yang lalu ditanam kembali. Seperti pohon tualang yang punya nama latin Compassia excelsa ini. Tanaman yang termasuk jenis slow growing atau lama tumbuh ini telah siap kembali ke hutan. Pohon tualang yang saya tanam hari ini tampak begitu mungil. Tapi kelak, ia akan tumbuh besar. Daun-daunnya akan jatuh, berkumpul membentuk serasah yang memulihkan tanah. Dan ia akan tumbuh lebih besar lagi, menjadi atap rumah yang sempurna.